berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, menjadi peluang potensi bagi Desa Adat Sanur untuk mengembangkan dan menjaga kawasan tersebut. Sampai saat ini, masyarakat telah menggantungkan hidupnya terhadap keberadaan wilayah pesisir di daerah Sanur, baik sebagai pedagang maupun dalam bidang penyedia jasa penyeberangan atau yang lainnya. Selain itu, keindahan Pantai Sanur sudah menjadi primadona wisata pantai di kalangan masyarakat luas untuk menikmati liburan atau hanya sekedar untuk melepas penat di tengah hiruk-pikuknya perkotaan. Di samping harga untuk menikmati pesona pantai ini pun tidak terlalu mahal, bahkan bisa dikatakan murah. Dalam segi peningkatan perekonomian, hal ini menjadi aspek penting di dalam menopang pendapatan di desa adat. Benese Desa Adat Sanur, Ida Bagus Paramarta, telah menyadari dan paham betul dengan potensi-potensi yang dimiliki Desa Adat Sanur tersebut. Berbagai upaya pengelolaan wilayah pasir telah giat dilakukan, baik persiapan sarana dan prasarana, kualitas SDM, pelayanan, pelestarian lingkungan, serta tidak melupakan untuk mengutamakan krame desa adat agar bisa beradaptasi dan berkembang di wilayah sendiri, demi mewujudkan kesejahteraan hidup mereka berlandaskan konsep Trihita Karana. Upaya-upaya tersebut tentu sejalan dengan visi Provinsi Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali, yang dimaksudkan untuk menuju Bali era baru, dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali, yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali. Berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Mengenai program Desa Adat sesuai dengan Satkerti Loka Bali, bahwa terkait masalah perayangan kami sudah melaksanakan karya agung memungkah ring pura kayangan 3, utamanya Pura Desa Balai Agung tahun kemarin gitu. Dan selanjutnya masalah pelemahan kami mempunyai wilayah pesisir sekitar 1 km di wilayah pelemahan Desa Adat. Nah, kebetulan kami mempunyai pelabuhan rakyat yang akan dibantu oleh Pemda Provinsi Bali untuk membuat pelabuhan yang representatif untuk pariwisata. Sebelumnya pelabuhan ini memang tradisional, orang nyebrang ke Nusa, mau sembahyang ke pura dan lompet berbasah-basah. Nah, sekarang karena perkembangan zaman, sesuai dengan kehendak zaman, akan diupayakan pembangunan pelabuhanan yang lebih representatif untuk menghadapi era global gitu. Nah, pungutan yang kami ambil di desa melalui pelabuhan tersebut, kami menyediakan fasilitas pendukung, yaitu tempat orang duduk akan menunggu keberangkatan. Di sanalah titipan kepada pengusaha bot yang sebanyak 37 pengusaha bot. Nah, jadi setiap hari dulu waktu normal sekitar 1.000 orang akan nyebrang kemarin tuh. Nah, sekarang terbalik dengan titik nol karena COVID-19 ini. Nah, untuk itulah kami merasa prihatin, pemasukan untuk desa adat sangat kurang, bahkan melalui titik nol begitu. Nah, untuk menyikapi ini kami membuka kembali untuk lokal. Nah, jadi lokal jelas dengan nilai tiket 50% harga dari yang normal begitu.
Nah, tujuannya apa? Kami mempunyai tempat penyeberangan logistik. Nah, jadi masyarakat Nusa dari sinilah logistik dan pegawai-pegawai yang tugas di Nusa Penida menyeberang dari Sanur begitu. Nah, begitupun jumlahnya tidak begitu banyak, diupayakan 3 booth begitu. Nah, dalam hal ini kami merasa prihatin, mudah-mudahan ke depannya tidak seperti sekarang ini. 70% masyarakat kami memang hidup di pariwisata gitu. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, tentu memberikan dampak luar biasa terhadap wisata yang ada di daerah Sanur, dengan turunnya pendapatan krame dan pemasukan desa adat. Namun Bendesa Prajuru serta krame desa adat Sanur tidak hentinya untuk tetap berusaha bersama, semangat dan bersatu teguh dengan berlandaskan konsep gotong royong yang tinggi dalam mencari solusi dan bertahan di tengah pandemi. Kiat-kiat dan aksi nyata pun sudah dilakukan dalam hal penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Desa Adat Sanur. Nah, masalah lingkungan, kami menjaga kebersihan sekali. Nah, karena apa? Karena kami sudah mempunyai depo pengelolaan sampah. Nah, jadi kebersihan Pantai Sanur dikelola oleh desa. Jadi masyarakat pengunjung yang ke Pantai Sanur ini jelas memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa adat. Nah, di samping itu rekreasi yang sangat murah ke Sanur. Mengapa? Ya, melalui rekreasi ke Sanur tidak bayar. Cuma penitipan sepeda motor bayar 2.000, yang sisa 3.000 mungkin beli makanan, minuman, lumpiang. Makanya saya kira paling murah masih untuk rekreasi ke Sanur. Nah, dalam situasi pandemi ini betul-betul ya pada waktu hari Minggu saja yang ramai. Nah, mungkin hiburan paling murah ini. Nah, mudah-mudahan kita mengharapkan ya masalah pandemik di Sanur sekarang sedang ya menjelang hijau, ada positif cuma 1. Ya, kita sadari klaster-klaster kita sadari dari PMI, banyak PMI dari Sanur juga, kedua dari pasar. Nah, itulah pembawa virus-virus saya kira itu. Nah, untuk kedepannya saya kira harus sadar. Sadarnya apa? Sadarnya pemerintah menganjurkan 3M, ya, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, memakai masker yang utama. Tetapi kami menghimbau lagi 2 tambahan, ditambah 2B. Nah, berbuat dalam arti bergizi makanannya, bervitamin. Ya, kedua berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu tambahan yang paling tepat. Lagi 2 ini sangat optimal sekali, karena di sana cuma 3M aja dibilang. Saya ingin nambahkan lagi 2, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan makan bergizi, bervitamin. Itulah harapan kami kepada masyarakat kami begitu. Tentu harapannya pandemi COVID-19 bisa segera berakhir agar program, kreativitas serta inovasi dari desa adat dalam mewujudkan dan meningkatkan wilayah pesisir Sanur bisa tercapai untuk kehidupan krame Bali, khususnya krame desa adat Sanur yang sejahtera dan bahagia skala niskala.